luar rumah dan selama berada di gereja beribadah. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum masuk atau keluar ruangan ibadah. Yang keempat, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan atau cipika-cipiki. Yang kelima, menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter. Yang keenam, setelah ibadah diharapkan langsung pulang. Yang ketujuh, mematuhi protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Yang ke-8, anak-anak di bawah umur 12 tahun dan jemaat yang lanjut usia di atas umur 60 tahun serta yang berpenyakit berisiko tinggi untuk tertular seperti diabetes, hipertensi, jantung, sesak, batuk, beringus, sebaiknya beribadah di rumah saja. Yang ke-9, hadir di gereja minimal 15 menit sebelum ibadah dimulai karena masih melakukan protokol kesehatan sebelum masuk di ruang ibadah. Yang ke-10, bagi jemaat yang akan ikut ibadah di gereja, mohon untuk mengikuti jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pelayanan majelis kelompok masing-masing. Yang ke-11, di akhir ibadah pelayan dan majelis jemaat, tidak perlu berdiri di pintu untuk menerima salam dari anggota jemaat guna menghindari antrian dan penumpukan orang. Yang ke-12, penyemprotan ruangan ibadah dengan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Ini dari tim COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Rantepao sebagai Ketua Diaken Dr. Gigi Juniati Bandaso dan Sekretaris Penatua Soni Tangkedatu Eskep NS. Yang berikut yaitu pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao yaitu di kelompok 1, yaitu Saudara Paltor Tulak Palupa dengan Saudari Saharia Manda yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 10 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Bangkudu Angin-Angin Klasis Keso. Acaranya menyusul, mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Itulah beberapa penekanan warga jemaat. Kalau Bapak Kepala Kantor Departemen Agama, kami silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada pimpinan Majelis Jemaat Rantepao yang memberikan kesempatan kepada kami. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dan juga selamat mengikuti ibadah untuk pertama kali ini di Jemaat Rantepao dibuka untuk bisa beribadah tatap muka seperti ini sejak pandemi COVID-19 ini kita rasakan bersama-sama. Pembukaan kembali rumah-rumah ibadah termasuk gereja, salah satunya mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting untuk menjadi acuan kita bersama terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah
dalam mewujudkan masyarakat produktif aman COVID di masa pandemi. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana atau pengurus, dalam hal ini Majelis Jemaat Rantai PAO dan juga semua gereja-gereja yang ada di Toraja Utara. Yang pertama, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokoler kesehatan di area rumah ibadah, dan tadi kita masuk sudah dilaksanakan. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. Selanjutnya, membatasi jumlah pintu jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokoler kesehatan. Selanjutnya, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jadi semua warga jemaat wajib untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh masing-masing. Selanjutnya, melakukan pengaturan jumlah jemaah pengguna rumah ibadah yang berkumpul di waktu bersamaan. Makanya kita hadir diatur seperti ini, diatur jarak. Selanjutnya, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Selanjutnya, memberlakukan penerapan protokoler kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu, artinya yang datang beribadah ini datangnya dari luar Jemaat Rantai PAO, yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Ini beberapa pedoman untuk pengurus gereja. Kemudian bagi Bapak Ibu warga jemaat yang akan hadir beribadah di rumah ibadah, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, jemaat dalam kondisi sehat. Yang kedua, meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID dari pihak berwenang. Kemudian ketiga, menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. Selanjutnya, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya, menghindari kontak fisik, bersalaman, berpelukan. Tadi juga sudah dijelaskan ya dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Toraja Utara. Kemudian menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Selanjutnya, melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Kemudian ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokoler kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Jadi mari kita proaktif ya, mematuhi protokoler kesehatan yang kita sudah dibantu oleh tenaga kesehatan dari, saya kira dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kemudian hal yang ketiga yang juga penting, bahwa rumah ibadah ini kan selain fungsinya untuk beribadah juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di rumah ibadah. Makanya perlu ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ialah memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. Yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan seperti pemberkatan pernikahan dan kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan di gereja. Dan yang kedua, membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang, dan tidak boleh lebih dari 30 orang dalam pertemuan tersebut. Dan yang ketiga adalah pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. Ini 3 hal yang kami sampaikan, diharapkan kerjasama yang baik dari kita semua. Pemerintah senantiasa menghimbau dan warga jemaat senantiasa mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita senantiasa sehat dan selamat
Sekian, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini dengan sorotan tema, jangan kamu takut. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Saya jemput kita berdiri. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini maupun yang ada di rumah dan di berbagai tempat, ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, doa minta pertolongan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi.
Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perintah untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita bersama-sama. Dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-31, firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang sering kita perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita mengaku dosa kita. Dengan kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam kami menjalani hidup karunia-Mu. Kami sering tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Ampuni dan baharuilah kami ya Roh Kudus. Amin.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dan ajaib pada waktu kesesakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa kita rasakan. Dan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan ucapan terima kasih, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan namamu untuk selama-lamanya. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita, persembahan kita akan memuji Tuhan, padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Sidang jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur
Puji dan syukur Tuhan kami boleh angkat bersama-sama pada saat ini. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa memberkati apa yang telah kami berikan kepadamu Tuhan, yang asalnya dari Tuhan juga. Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi kami semua. Semoga kami boleh menggunakannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Yang masih ada pada diri kami masing-masing ya Tuhan. Engkau senantiasa mengajari kami untuk menggunakannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami datang bersyukur. Amin. Bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Dari 3 bagian pembacaan kita. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan di hari ini. Hari karunia-Mu bagi kami segenap orang yang percaya di segala tempat. Hari yang Kau kuduskan untuk kami bersama-sama, meninggalkan segala kesibukan dan rutinitas kami, membawa diri kami dalam bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama kami. Sekalipun di dalam situasi yang sulit bagi kami bersama karena adanya pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa dengan cara Tuhan sendiri senantiasa boleh mengaruniakan waktu, cara bagi kami untuk tetap bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Saatnya Tuhan kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Ya Allah Roh Kudus berkati kami, berikan hikmat bagi kami bersama-sama. Biarlah sungguh-sungguh kami memahami apa arti firman-Mu ini. Hamba-Mu yang Kau pakai ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan. Roh Kudus kiranya menolong hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba-Mu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu.
Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin, firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita berkenan dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Bapak, Ibu, dan saudara, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, yang ada di rumah maupun yang ada di berbagai tempat. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Di minggu yang pertama kita memulai ibadah persekutuan di rumah Tuhan di tempat ini, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu menuntun kita dalam berbagai realitas kehidupan kita. Bahkan dalam berbagai situasi, dalam keadaan sulit yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa dan seruan kita bersama-sama.
Sehingga tema kita yang akan menuntun kita dalam perenungan saat ini, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Da'ami mataku. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, rasa takut adalah sesuatu yang tentu pernah dan bahkan sering dan bahkan mungkin saat ini masih menyelimuti kehidupan kita. Terlebih di saat adanya pandemi COVID-19 ini yang telah menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Banyak kita yang masih takut, masih ragu, masih khawatir. Jangan-jangan virus ini akan juga kena pada kita atau keluarga kita. Jangan-jangan virus ini akan juga terinfeksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Dan itu adalah hal yang manusiawi tentunya. Kisah Hagar dan Ismail dalam bacaan kita pada saat ini sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita bersama untuk kita renungkan. Mereka tentu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Di satu sisi seorang Abraham yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan sebagai seorang imam, sebagai seorang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Tentu dia tidak ingin kehilangan seorang Hagar dan Ismail. Ismail adalah darah dagingnya sendiri. Karena itu ketika Sarah meminta agar Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya, hati Abraham sedikit gundah. Sebagaimana yang dikemukakan dalam ayat 11, Abraham sama sekali tidak senang dengan usul itu karena Ismail adalah anaknya juga. Dan selain karena Ismail adalah anak kandungnya sendiri yang sudah menemani Abraham sekian tahun lamanya. Bahkan kalau kita membaca seterusnya dan sebelumnya, Abraham dan Ismail itu disunat bersama saat dia berusia 99 tahun dan Ismail pada saat itu berusia 13 tahun. Dan juga tentu menjadi kekhawatiran bagi Abraham, kira-kira bagaimana nasib anak ini nantinya. Bagaimana tidak mereka diusir, mereka disuruh pergi mengembara di padang gurun Berseba. Dalam ayat yang ke-14 kita bisa memahami sebuah situasi di padang gurun. Tidak ada kehidupan di sana. Apalagi ketika mereka harus pergi, bekal yang mereka bawa itu hanya berupa sekantong roti dan sekirbat air. Bayangkan dengan bekal ini apakah keduanya bisa bertahan untuk hidup di padang gurun, di padang belantara. Perjalanan yang tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas kemana mereka harus pergi, membuat rasa khawatir dan rasa takut bagi seorang Abraham sebagai seorang bapa yang tentu bertanggung jawab. Sekantong roti dan sekiribat air tentu hal yang tidak akan berarti bagi mereka ketika mereka harus hidup di padang gurun. Tak heran jika ini menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Karena itu ketika air mereka sudah habis, Hagar tidak ingin melihat anaknya mati di depan matanya. Karena itu dia membuang anak itu ke dalam semak-semak. Lalu kemudian dia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Karena dia tidak tahan melihat anak itu mati dan dia pun menangis dengan suara nyaring.
Dan ketika Hagar merasa bahwa tangisan mereka tak akan berarti di padang gurun, tidak ada orang yang akan mendengarkan. Tetapi ternyata bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mendengarkan seruan dan tangisan sang anak. Tangisan sang anak dan seruan mereka sampai ke telinga Tuhan. Dan hal ini ternyata sejalan dengan arti dari nama Ismail, yakni Allah mendengarkan. Seperti yang dikemukakan oleh malaikat Tuhan kepada Hagar pada kisah sebelumnya. Bahwa engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-11. Allah mendengarkan. Itulah sebabnya malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Dalam ayat yang ke-17 pembacaan kita. Begitu jelas betapa Tuhan mendengarkan seruan dan tangisan umatnya di tengah berbagai situasi dan keadaan yang sedang menghimpit kehidupan umatnya. Penderitaan dan pergumulan yang dialami adalah merupakan sesuatu hal yang ternyata bahwa tidak luput dari penglihatan dan pemandangan Tuhan. Seperti janjinya kepada Abraham bahwa dia pun akan memberkati Ismail menjadi sesuatu bangsa yang besar nantinya. Karena itu Allah betul-betul menepati janjinya dan tidak membiarkan Ismail akan mati dalam keadaan seperti itu, kelaparan di padang gurun. Dan apa yang Tuhan nyatakan ketika mendengarkan seruan Hagar beserta Ismail, di situ ternyata Tuhan kemudian menyediakan sumur bagi Hagar dan Ismail. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ini tentu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi Hagar dan Ismail, bahwa betul-betul Tuhan tidak membiarkan mereka ketika mereka harus berada di padang gurun. Tujuan mereka tidak jelas. Tuhan ternyata selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan hadir dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Padang gurun yang umumnya identik dengan kekeringan dan kelaparan. Tetapi kemudian di situ Tuhan ketika mendengarkan seruan dan tangisan dari Ismail, dia menyediakan sebuah kehidupan bagi mereka dengan adanya sumur yang ada. Di situ Tuhan kemudian menyatakan kuasanya bagi mereka secara ajaib, secara luar biasa. Dan itulah sebabnya Tuhan meminta Abraham agar tidak perlu ragu untuk menyuruh Hagar dan Ismail pergi ketika hal itu disampaikan oleh Sarah kepada mereka. Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Sebab sekalipun di padang gurun, Tuhan pasti akan memeliharakan mereka. Sehingga dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian dan kekeringan di padang gurun, lalu kemudian tanpa disadari oleh Hagar dan Ismail bahwa Tuhan membimbing langkah mereka. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kelanjutan kisah dari kehidupan Ismail dapat menegaskan kelanjutan bagaimana pemeliharaan Allah bagi mereka. Ismail bertumbuh dan menjadi seorang yang dewasa, bahkan menjadi seorang pemanah. Sehingga ketika Abraham meninggal, Ismail hadir dan turut bersama dengan Ishak memakamkan ayah mereka dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-9.
tentu menarik di sini ialah bahwa mengapa Allah juga kemudian berkenan memelihara Ismail. Bukankah yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak, anak yang lahir dari Sarah istrinya yang sah? Allah sesungguhnya bisa saja lepas tangan, khususnya bila mengingat bahwa keadaan Ismail sesungguhnya tidak lepas dari sebuah keraguan Abraham dan Sarah untuk tidak memiliki keturunan kemudian. Tentang hal ini menjadi perhatian, alasannya dikemukakan oleh Allah. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu. Dan inilah yang dipegang oleh Abraham menjadi sebuah tanggung jawab yang besar sebagai seorang bapa, sebagai seorang imam, tidak membiarkan darah dagingnya sendiri untuk pergi. Tetapi Tuhan memberikan sebuah kekuatan baginya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Dan jika pemeliharaan Tuhan bagi Ismail dihubungkan dengan keberadaan Ishak sebagai anak perjanjian, maka dipastikan bahwa besar kasih setia Tuhan bagi anak-anak perjanjiannya tetap akan nyata. Dan jika Ismail saja dipelihara demikian luar biasanya Tuhan, hal itulah tentu yang akan Tuhan nyatakan bagi Ishak dan juga bagi kita semua sebagai umat yang dikasihi, sebagai umat yang telah ditebus olehnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus oleh kematian dan kebangkitannya. Dan inilah yang selalu menjadi pengharapan dan kekuatan kita bersama di tengah berbagai situasi yang sulit yang sedang kita alami secara khusus saat ini. Banyak kita memang yang harus takut keluar rumah. Banyak kita memang takut dan khawatir akan terinfeksi dari virus ini. Tetapi yakin dan percaya dengan mengikuti protokol kesehatan, himbauan dari pemerintah, mereka adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjauhkan kita dari virus yang sedang ada saat ini. Bahkan dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada menuntun kita. Karena itu, janganlah takut. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang selalu menguatkan kita di berbagai situasi yang sulit, dalam berbagai pergumulan hidup yang sedang kita alami. Tuhan telah menyatakan kepada hamba-Nya Hagar dan Ismail di padang gurun. Dan itu juga Tuhan akan terus menyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, sehingga dalam berbagai situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya bahwa Tuhan pasti akan memeliharakan kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Sungguh kami dikuatkan, dimampukan oleh firman-Mu saat ini. Di tengah berbagai situasi, di tengah berbagai kesulitan yang sedang kami alami, di tengah berbagai pergumulan hidup kami, Allah selalu ada. Allah selalu menyertai kami. Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Ketika dengan sungguh-sungguh kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa menunjukkan yang terbaik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, berkati kehidupan kami bersama. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, baik yang ada di jemaat Rantai Pau di tempat ini, di berbagai tempat umat-Mu dalam berbagai situasi kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga dan peliharakan kami bersama-sama.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, di berbagai tempat. Tuhan hadir bersama dengan mereka, memeliharakan mereka, memberkati mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap merasakan betapa kasih-Mu Engkau nyatakan melalui kesembuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa keluarga almarhum Aman Alis Rahman, oleh karena mereka merasakan duka, kehilangan orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Bahkan di berbagai tempat banyak umat-Mu yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara mereka di tengah berbagai situasi dan keadaan yang sedang mereka alami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi para lansia, orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka, Tuhan jaga mereka, pelihara mereka. Biarlah mereka tetap semangat dan kuat dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Ketika mereka harus terus berada di rumah oleh karena adanya pandemi virus ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka dalam berbagai keterbatasan mereka. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami bersyukur untuk setiap umur yang boleh bertambah. Semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur secara khusus kepada-Mu. Anak kekasih kami Sinta telah menjalani operasi di rumah sakit setelah Maris di Makassar. Bila Tuhan tetap memberkati pemulihan sehingga boleh sehat kembali. Kami berdoa untuk segala rencana kami, pelayanan yang boleh diangkat, baik majelis gereja di Jemaat Rantepo, bahkan di berbagai tempat ya Tuhan. Tuhan memberkati, menguatkan kami semua. Biarlah dengan sukacita, di tengah berbagai keterbatasan kami, tetap mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh percayakan. Rencana pemberkatan nikah saudara kami Palupa dengan saudari Saharia Manda yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni akan datang. Berkati kedua saudara kami, keluarga kedua belah pihak. Biarlah kiranya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah di tengah berbagai kesulitan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan, memberikan berkat bagi mereka. Kami terus berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja. Berkati panitia dan kami semua Tuhan. Biarlah kiranya semua rencana ini kelak boleh kami lanjutkan setelah situasi ini memungkinkan bagi kami bersama untuk boleh membangun gedung gereja ini. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami. Dalam segala tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan, Tuhan berkati, berikan hikmat bagi mereka. Secara khusus Tuhan berbagai upaya yang telah melakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa bagi dokter, para medis, para petugas yang selalu berjuang di garda terdepan. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, menjaga, memelihara mereka. Biarlah kiranya Tuhan tetap merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi Satgas gugus tugas yang ada di jemaat Tuhan di Rantepo tempat ini, di dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dalam setiap jam ibadah. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan hikmat bagi mereka. Biarlah dengan penuh kesetiaan tetap mengangkat tanggung jawab dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami saat ini. Semua yang terlibat dalam ibadah ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami dalam kami mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Di ungkapan syukur kami ya Tuhan, ini doa kami, ampuni kami.
Terima dengarkan kami melalui anak Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan berjalan bersama Tuhan. Jangan khawatir, janganlah takut. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir,
Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Iya, ada dari aturan untuk kembali atau keluar dari gedung gereja. Ada beberapa majelis dan tim COVID akan mengarahkan kita sekalian yang akan dimulai dari kursi paling terbelakang. Silakan. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Kasih yang dari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Bisa di pakai.
Iya. Jalan. Sebelah sini, Ibu. Ada tanda merah di atas, berarti di Sini, Pak. Ya, silakan naik. Sungai. Awas Bu, jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Silakan. Ada garis merah. Maskernya Pak, maskernya kasih naik. Pak, jaga jarak. Ya, antri dulu ya. Oke. Soal Pak Agus sekitar 36. Ya kan, kira. Iya, siap. Ya. Kedua-duanya ya. 35 masuk bilang. Silakan. Maskernya jangan dilepas ke dalam ya. Bukan 34. Ada tanda merah di atas. Jangan jadi di sini. Sini pada berdiri kita cek suhunya dulu saya. Jangan lepas maskernya di dalam ya. Suhu 36,3. Jangan dilepas maskernya di dalam ya.